dipersembahkan oleh didukung oleh Halo pemirsa, selamat sore. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Nah, pantauan Lebaran 2025 ada 8 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Ini jumlah penumpang mudik mulai menunjukkan peningkatan di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara arus kendaraan di Tol Purbalenyi terpantau masih lancar, belum terlihat antrean kendaraan. Nah pemirsa, untuk laporan selengkapnya sudah bergabung bersama kami Sabago Viesasa dari Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan rekan Belinda Firda dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Kita sapa Sabago dan Belinda, kita ke Sabago terlebih dahulu. Sabago, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan terkini dari tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah masih ramai lancar? Ya, selamat sore Naila dan juga pemirsa. Pantauan arus mudik H-7 Idul Fitri di Tol Purbalenyi ini masih terpantau lancar hingga memasuki gerbang tol Cileunyi. Sementara kendaraan yang mengarah ke tol Cisumdawu pun ini cenderung sepi. Pantauan di gerbang tol Cileunyi tadi kami pantau memang tidak ada antrian kendaraan baik di pintu transaksi maupun selepas gerbang tol yang menuju arah Sumedang maupun arah Garut dan Tasik. Kendaraan pemudik yang melintas pun masih didominasi oleh kendaraan lokal Bandung, Sumedang, Garut dan Tasik. Namun ada juga pemudik yang berasal dari wilayah Jakarta ataupun kendaraan dari luar Jawa Barat yang memanfaatkan waktu mudik lebih awal. Selain kendaraan pribadi, bis-bis umum, dan truk angkutan pun melalui gerbang tol Cileunyi. Pihak Jasa Marga gerbang tol Cileunyi ini memaksimalkan membuka 11 gardu pintu transaksi. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga gerbang tol Cileunyi pun sebanyak 10.000 lebih kendaraan melalui gerbang tol Cileunyi dari pukul 6 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dengan rata-rata 1.300 kendaraan lebih per jamnya. Data tersebut menurut petugas masih terpantau normal. Biasanya peningkatan ini akan terjadi pada malam hari. Dan puncak arus mudik pun ini diprediksi H-3 Idul Fitri. Selain itu, jika terjadi penumpukan selepas gerbang tol Cileunyi baik yang mengarah ke Sumedang maupun arah Garut, petugas akan mengalihkan kendaraan pemudik ke tol Cisumdawu dan keluar menuju gerbang tol Jatinangor atau Pemulihan Kabupaten Sumedang. Selain pantauan dari tol Purbalenyi, pantauan arus kendaraan di jalur selatan arteri Jawa Barat pun ini terlihat pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Para pengendara membawa tas dan kardus di bagian belakang motornya. Pemudik yang melintas di jalur selatan ini hendak menuju Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Jawa Tengah. Untuk sementara demikian, Naila, kembali ke Anda di studio. Sabago Viesasa dari arah Purbalenyi. Nah, selanjutnya kita ke Belinda dari Bandara Juanda. Belinda, seperti apa pantauan di Bandara Juanda? Apakah sudah tampak peningkatan jumlah penumpang? Naila dan pemirsa, selamat sore. Memang benar kami melakukan pantauan di Bandara Juanda Internasional yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini memang sejak siang tadi sudah tampak ada peningkatan jumlah penumpang untuk arus mudik Lebaran kali ini di tahun 2025 untuk Lebaran tahun 1446 Hijriah. Dan memang berdasarkan pantauan kami ini di Bandara Juanda Internasional memang didominasi oleh para penumpang dengan barang bawaan yang cukup melimpah. Ini mereka justru lebih banyak yang berdatangan ya di Bandara Juanda kali ini. Tidak banyak yang berangkat, namun lebih banyak untuk penumpang yang turun atau tiba di Bandara Juanda Internasional Sidoarjo, Jawa Timur. Memang keterangan ini juga kami dapatkan dari pihak bandara untuk selama arus mudik kali ini lebih banyak didominasi oleh penumpang yang turun di area bandara mau T1 maupun T2. Sementara itu, kalau berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Humas Bandara Juanda menyebutkan bahwa di tahun ini
Naila dan juga pemirsa, diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penumpang atau selama arus mudik maupun arus balik nantinya sebanyak 12% lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Hal ini disampaikan beberapa alasan, diantaranya karena libur Lebaran ini lebih panjang daripada dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu juga disebabkan karena adanya program diskon untuk harga tiket pesawat. Ini juga membuat masyarakat lebih antusias untuk menggunakan transport atau armada pesawat dalam melakukan perjalanan atau berlibur di masa libur Lebaran kali ini. Tidak hanya itu, ini juga dikarenakan ada beberapa extra flight yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang selama masa libur Lebaran kali ini. Extra flight ini diberikan oleh pihak Bandara Juanda dari beberapa perusahaan pesawat, diantaranya untuk total extra flight ini diberikan sebanyak lebih dari 650 atau tepatnya 652 penerbangan. Ini dirinci dengan angka 628 untuk penerbangan domestik, sementara untuk penerbangan internasional ini ditambah sebanyak 24 penerbangan. Hal ini memang ditegaskan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah, karena dari pembelian tiket ini juga sudah tampak adanya peningkatan pembelian tiket. Tercatat ada lebih dari 71.000 penumpang yang sudah membeli tiket untuk arus mudik Lebaran di tahun ini, dan ini menandakan bahwa antusias para penumpang tampak untuk arus mudik kali ini. Dan juga untuk mengantisipasi lonjakan, dari pihak Terminal Juanda ini juga sudah beroperasi untuk posko Lebaran yang beroperasi di T1 maupun T2. Perlu kami informasikan pemirsa bahwa T1 ini adalah untuk bandara khusus penerbangan domestik, sementara untuk T2 ini adalah penerbangan untuk internasional. Penerbangan internasional luar negeri berada di T2, di mana di dua terminal tersebut sudah tersedia posko yang disediakan oleh pihak bandara bagi para penumpang atau calon penumpang yang hendak berangkat maupun tiba untuk mencari informasi apakah ketersediaan tiket masih ada atau informasi yang lainnya berkenaan dengan selama arus mudik ini bisa ditanyakan melalui posko yang sudah tersedia. Dan posko ini nantinya akan beroperasi selama 22 hari, sudah beroperasi kemarin di tanggal 21 hingga tanggal 11 April mendatang. Sementara itu memang untuk pergerakan jumlah penumpang selama masa arus mudik Lebaran ini, puncaknya nanti diperkirakan pada H-3 Lebaran, yakni pada tanggal 28 Maret 2025, di mana nanti di tanggal itu akan diperkirakan terjadi puncak arus mudik, sehingga dihimbau untuk para penumpang yang memang belum melakukan pembelian tiket bisa membeli tiket terlebih dahulu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Dan juga ini dihimbau untuk para penumpang bisa mengantisipasi waktu keberangkatan sebelum nantinya untuk berangkat menggunakan pesawat. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana arus mudik Lebaran di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta yang akan disampaikan oleh rekan Minanti Rohanta. Silakan. Ya, saat ini saya berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Di sini jumlah penerbangan sudah mencapai angka sekitar 120, di mana angka tersebut pun sudah mengalami kenaikan dibandingkan hari biasa, di mana penerbangan hanya ada sekitar 80 hingga 90 penerbangan. Dan sisi kiri saya ini sudah terlihat ada beberapa orang tadi yang melakukan check-in masuk ke area keberangkatan. Saya pun akan coba tanya-tanya kepada salah satu pemudik. Permisi kakak, dengan siapa namanya kak? Weni. Kak Weni ini mau mudik kah? Aku lihat bawa koper nih. Iya. Mudik kemana kak? Medan. Mau ke Medan. Ini kan masih sekitar seminggu lagi ya menuju Hari Raya Idul Fitri. Kenapa kakak mau mudiknya sekarang? Dapat cutinya duluan, jadi gantian sama yang lain. Hari Raya kerja nggak nih kak? Masih masuk gantian. Waduh, masih masuk semangat ya kak. Ini kan perjalanan lumayan panjang ya, sekitar 2-3 jam. Bawa asupan apa nanti untuk di pesawat kak? Cuman buat persiapan buka aja, bawa apa saja itu, Kak? Boleh ditunjukkan? Cemilan sama ini ada yang seger-seger mbak bukanya. Apa itu? Permen. Permen apa? Iya, super. Nah, kenapa kakak bawa permen super? Biar bukanya semangat, karena ini rasanya asem, unik, jadinya enak gitu. Oh, oke, baik. Nah, karena kakak Weni membawa permen super, ada bantuan untuk mudik dari Super meleknya jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Alhamdulillah. Makasih Super, makasih Metro TV. Baik, terima kasih kakak, hati-hati di jalan, selamat sampai Medan dan kembali lagi ke Jakarta untuk kerja ya. Baik, demikian informasi
informasi yang dapat kami sampaikan, jadi Bandara Halim Perdana Kusuma ini memang menjadi bandara alternatif apabila Soekarno-Hatta mengalami lonjakan, jadi bisa deh memilih bandara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rekan Minanti Rohanta, dan sebelumnya ada Belinda Firda dari Sidoarjo dan juga rekan Sabah Govi Sesa dari Cileunyi. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.